Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Pada kesempatan sore ini saya diberi amanat untuk menyampaikan bahaya yakni beragama tanpa ilmu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wala takfu, dan jangan kalian ikuti ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kalian itu tidak punya ilmu atasnya. Innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika, semuanya itu, yakni kana anhu mas'ula, yakni akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang umat Islam untuk mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Ya, maknanya beramal, berbuat tanpa ilmu ini dilarang. Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni menggunakan lafaz yakni lam nahi, yakni melarang. Jangan kalian ikuti sesuatu kalian yang tidak punya ilmu. Dan diperkuat oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu fardu ala kulli muslimin, atas setiap pribadi muslim. Maka dengan ayat ini umat Islam dilarang melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Kenapa? Yang pertama, ilmu itu syarat diterimanya amal ibadah.
amal ibadah tanpa ilmu maka akan ditolak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, satu amal soleh, laisa alai amruna, di mana amal ibadahnya, amal solehnya tidak ada atasnya perintah kami, fahuwa rad, maka tertolak amal ibadahnya. Maka dengan hadis tersebut para ulama sepakat di dalam satu kaidah usul, al aslu fil ibadatil butlan, hukum asal ibadah itu tertolak. Ibadah apa saja tertolak, ya, kecuali yang ada ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu diterima. Maka kalau kita yakni beribadah tanpa ilmu, maka akan ditolak ibadah kita. Ya, maka kita dilarang melakukan ibadah yang kita tidak punya ilmu. Lain dengan masalah duniawi, masalah makanan, minuman, ya, itu hukum asalnya mubah. Kecuali ada dalil haram baru haram. Kalau ibadah ini hukum asalnya tertolak, haram, tidak boleh. Ya, ibadah apa saja tidak boleh, haram, ya. Ini kecuali yang ada tuntunannya baru boleh. Itu demikian. Ya, kalau ini kebalikan dari masalah dunia. Oleh karena itu kita jangan melakukan satu amal ibadah yang kita itu tidak punya ilmu. Itu demikian. Jadi ini ulama sepakat, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya sepakat. Ya, di dalam mazhab Syafi'i pun juga demikian. Ada satu kitab namanya Matan Zubat, kitab fikih dalam bentuk nadhoman, dalam bentuk syair. Ada salah satu syairnya yang berbunyi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap siapa saja orangnya bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal ibadah, a'maluhu mardudatun, maka amal ibadahnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ya. Jadi ditolak amal ibadahnya, tidak diterima amal ibadah tanpa ilmu. Ini di dalam madhab Syafi'i. Itu demikian. Jadi ini bahaya orang beragama tanpa ilmu, maka amal ibadahnya bisa ditolak. Oleh karena itu ngaji, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap pribadi muslim. Oleh karena itu kalau ngaji, ya, bawa rekaman, bawa catatan. Ya, kita bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sekarang ngaji, 5 tahun lagi ditanya masih hafal, ya. Nah, kita ini, ya, sekarang ngaji, nanti sampai rumah ditanya, ya, Pak, ngaji apa Pak? Ya, nah, ya, lali aku. Jadi kilingan utange nduk ngene welijo. Ya, nah itu demikian. Jadi ilmu itu syarat diterimanya amal ibadah. Jadi bahaya orang yang beragama tanpa ilmu ini. Ya, ibadahnya bisa hancur, bisa lebur. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan Allah sendiri yang mengkhabarkan bahwasanya tidak semua amal ibadahnya manusia itu pasti diterima, tidak. Ya, di dalam surat Kahfi ayat yang ke 103 insyaallah, ya, Allah Ta'ala berfirman,
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kaum mukminin, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku kasih tahu orang yang paling rugi, yang paling kecewa terhadap amal ibadahnya sendiri, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang keliru, yang salah, yang dhal, yakni apanya? Sa'yuhum, usaha mereka, amal ibadah mereka, fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia. Wahum, ini wawunya waw khaliyah, sedangkan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'ah, bahwasanya mereka itu telah melakukan sebaik-baik amal ibadah, sebaik-baik amal soleh, tapi setelah di hadapan Allah, di mahkamah Allah, musnah sirna amal ibadahnya. Kenapa? Ya, diantaranya tidak pakai ilmu tadi itu. Jadi itu bisa menghapus, menghilangkan pahala amal ibadah kita. Kemudian bahaya yang berikutnya bagi orang-orang yang beragama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawil alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Ya, surat Zumar ayat 9. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabnya cuma satu, enggak sama. Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan yang jawabannya pasti pengingkaran. Tidak sama. Tidak sama apanya? Ya, ya tidak sama pahalanya, tidak sama khusyuknya. Ada dua orang bertetangga, keluar dari rumah berbarengan menuju masjid yang sama, sholat di belakang imam yang sama, takbiratul ikhramnya bareng, ya rukuknya bareng, sujudnya bareng. Ini apakah sama khusyuknya? Jawabnya tidak sama. Yang satu dia sholat berdasarkan ngaji, ketika dia takbiratul ikhram itu sabdanya Rasul itu hadir di benaknya. Rasul itu kalau takbiratul ikhram khatwa furu'i udunaihi, sejajar dengan daun telinganya. Dalam riwayat yang lain khatwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Ini hadir karena apa? Dia dalam beribadah itu berdasarkan ilmu, berdasarkan ngaji. Jadi dia tahu ya apa takbirnya Rasul, rukuknya Rasul, sujudnya Rasul, dia paham. Ya. Itu demikian, seolah-olah dia sholat itu bersama Rasulullah. Maka semakin khusyuk pahalanya semakin besar. Ya, ada orang yang sholat itu pahalanya 100%, ada yang 50%, ada 25%, ada yang 0%, sholatnya sah tapi tidak ada pahala. Lo itu demikian. Ya, ini tergantung yakni ilmunya. Itu demikian. Kemudian bahaya yang ketiga dari orang-orang yang beragama tanpa ilmu. Ya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, ya,
Man amila amalan laisa alaihi amruna, man akhdasa fi amrina hada laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam perkara agama. Jadi beramal tanpa ilmu, maka seseorang itu akan terjebak ke arah bid'ah. Jadi mereka mengada-adakan di dalam agama sesuatu yang tidak ada tuntunannya, sesuatu yang bukan agama dianggap agama. Dia kerjakan dengan keyakinan ini dapat pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya. Ini. Maka orang yang melakukan ini amal ibadahnya semuanya akan ditolak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap khutbahnya selalu mengingatkan, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka seluruh berita itu adalah kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasarrul umur, dan perkara yang paling jelek itu muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Ya. Yang dimana agama tidak nuntunkan, perkara-perkara yang menyerupai agama tapi agama tidak ngajarkan, ini muhdatsat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan di dalam agama, ya, di dalam agama, bukan masalah dunia, di dalam agama bukan masalah dunia, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ya, Rasul yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Ya, ini. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu neraka tempatnya. Ini. Maka beragama tanpa ilmu, beragama yakni tanpa tuntunan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terjebak ke dalam kebid'ahan, yang dimana bid'ah ini oleh Rasulullah dikatakan syarrul umur, perkara yang paling jahat, yang paling jelek. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu neraka tempatnya. Itu demikian. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau gambarkan, beliau jelaskan kondisi umat akhir zaman yang ilmu ini sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Rasul bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Min baini yadis saah, menjelang kiamat. Ya, min asratis saah, sebagian tanda kiamat. Ayurfa'al ilm, yakni ilmu ini diangkat. Wa yunzalul jahal, dan kebodohan itu diturunkan. Maka kalau sudah umat ini tidak punya ilmu, rata-rata dari mereka itu bodoh. Rasul menjelaskan, yusiku
antada'a alaikumul umam kama tada'a al-aqlatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja umat-umat yakni bangsa-bangsa lain itu yakni mengerumuni kalian, mengeroyok kalian seperti yakni orang mengeroyok makanan di dalam satu talam. Qas'ah ini talam untuk 9 orang. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang demikian ini ketika kondisi umat Islam di puncak kejayaan. Persia dan Romawi sudah ketakutan menghadapi umat Islam. Dua superpower waktu itu gentar menghadapi umat Islam. Ya, tapi Rasul mengatakan hampir-hampir saja tiba waktunya kalian ini dijadikan bancaan oleh orang-orang lain, oleh agama lain, bangsa lain. Ya, itu demikian. Sehingga sahabat tanya, qalu awamin killatin nakhnu yauma idin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah sebabnya kami waktu itu minoritas ya Rasulullah? Ya kok kami dijadikan bancaan? Jawab Rasul, la, ndak, bal antum yauma idin katsir. Ya. Bahkan waktu itu kalian mayoritas bisa dijadikan bancaan oleh yang minoritas. Mayoritas bisa dikalahkan dengan yang minoritas. Ya. Rasul mengatakan lakinnakum husa, akan tetapi waktu itu kalian itu seperti buih, seperti untuk kahusa isail, seperti buih yang berada di atas air banjir. Kalau ada arus timur ke timur, kalau ada arus barat ke barat, kalau ada arus ke utara ke utara, kemana saja arus mengalir kalian akan kintir. Ya, itu maknanya apa? Umat Islam tidak punya ilmu, tidak punya pijakan, tempat berdiri yang kokoh ini tidak punya ilmu. Sehingga kalau ada arus barat ini arus liberal sekuler ya, ke arah barat sana. Jadi Islam liberal, jadi Islam sekuler. Katut ke arah barat. Karena tidak punya ilmu. Ini bahayanya orang tidak punya ilmu. Ya. Kemudian kalau ada arus ke timur, sosialis komunis, ya Islam tapi Islam sosialis, Islam komunis, ya ini. Jadi Partai Komunis Indonesia itu munculnya dari Serikat Dagang Islam, ya pecah di situ, ya. Jadi ada orang-orang Islam yang terpengaruh dengan apa? Paham sosialis. Itu demikian. Karena tidak punya ilmu, tidak paham tentang manhaj yang benar, itu tidak paham mereka. Ya, itu. Jadi beragama tanpa ilmu bahayanya itu bisa terseret kemana saja arus mengalir. Itu demikian. Ini. Dan fakta yang saat ini kita rasakan, ya, itu sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan, ya, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali datang di kota Mekah dianggap asing, dan nanti akan menjadi asing lagi sebagaimana permulaan. Kalau jalankan syariat Islam di tempat kita kerja, ya dianggap macam-macam sudah.
bahkan kalau bisa dipojokkan. Ya, itu demikian. Ini jadi dianggap aneh. Di dalam dunia pergaulan juga begitu. Kalau kita memisahkan diri dengan perempuan yang bukan mahramnya, wah dianggap macam-macam sudah. Ya, itu demikian. Masa aku ini najis ya, itu dan lain sebagainya. Ini, itu demikian. Jadi dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga jelaskan lebih rinci lagi, karena umat Islam ini terseret ke arus mana saja yang menyeret dia, sehingga mayoritas umat Islam itu tidak seperti yang Islam tuntunkan, yang Islam ajarkan. Kalau ada orang mempraktekkan agama Islam, syariat Islam, dianggap aneh. Dan tidak hanya dianggap aneh, ya dirasani, ya diomong, ya dibully, macam-macam sudah. Ya, itu demikian. Ya, dulu belum ada wanita cadaran ya. Tahun 80-an istri saya cadaran. Kalau kelewat di depan gang, di gang atau ke pasar gitu, mereka mengatakan, oh ono ninja liwat, jadi ini tidak apa-apa masih ya itu. Tapi setelah bom Bali meledak, ini lebih parah lagi. Ya, sing lanang jenggoten, sing wedok cadaran, celonone cingkrang. Ya, itu apa? Teroris. Loh, itu begitu. Karena ilmu sudah diambil. Ya, umat Islam terseret ke arus mana saja. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian umat Islam, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, tata cara beragama, pola hidup, pola fikir, pola berkeyakinan beragama orang-orang sebelum kalian. Sahabat tanya, qalu ayahud wa nasara ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah yang Anda maksud orang sebelum kami ini Yahudi dan Nasrani? Maka jawab Rasul, faman sopo mane kalau bukan mereka. Ya, Rasul jelaskan lebih rinci lagi, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibron bi sibrin. Sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama, berkeyakinan orang Yahudi dan Nasrani, sibron bisibrin, satu jengkal demi satu jengkal, diroan bidiroin, satu diro demi satu diro, baan bibain, satu depa demi satu depa. Maknanya sedikit demi sedikit dan pasti kalian akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama Yahudi dan Nasrani. Ya, ini sekarang jadi kenyataan ndak kira-kira? Kita ini ngikuti Yahudi Nasrani apa ndak? Ya, itu. Coba kiblat kita ke arah mana kira-kira sekarang ini? Dalam pola fikir, pola hidup, dalam hukum ke arah mana kira-kira? Ke arah barat. Di belakang barat siapa? Yahudi Nasrani. Itu demikian. Mulai potongan rambutnya yang ditiru orang barat, pakaiannya yang ditiru orang barat, semuanya sampai undang-undangnya, aturannya, hukumnya itu yang ya orang barat. Wong Islam ono kok ya. Itu gegeran warisan ya. Gak ndelok nang ngene Islam tapi ndelok nang londo lho itu. Ya.
Itu gitu. Ini yang ada di tengah-tengah kita saat ini itu demikian. Apa yang dikhawatirkan Rasul terjadi betul saat ini. Ya, jadi mengikuti Yahudi dan Nasrani. Tidak hanya pola hidup, tidak hanya pola pikir. Ya. Beragama pun juga mengikuti mereka. Kalau mereka mengadakan Natalan, umat Islam ngadakan apa? Sampean loh. Senes kula. Nah, itu. Jadi orang Islam orang Nasrani Natalan, orang Islam juga ngadakan Natalan. Iya, kalau orang Nasrani mengadakan peringatan Paskah. Tahu Paskah? Apa? Ada yang tahu ndak? Naiknya Isa ke Islam juga ngadakan. Kok sampean duduk aku gak melok-melok. Ya, itu demikian. Persis sudah. Ya. Itu pola pikirnya, pola hidupnya, pola beragamanya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ilmu sudah diambil. Ini bahaya orang beragama tanpa ilmu, akan terseret kemana saja arus mengalir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu yakni dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu ada tulisan Islam. Ya. Fajtalathumus syayatin, setan melupakannya. Fa abawahu yuhawidani au yunassironi au yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi, yang menjadikan anaknya Nasrani, yang menjadikan anaknya maju. Kedua orang tuanya. Anak itu dilahirkan fitrah. Ya. Lah sekarang ini ada wong Islam gak seneng karo syariat Islam, hukum Islam. Sopo sing salah? Ya. Karena pendidikannya mulai kecil TK sampai perguruan tinggi itu pendidikan apa? Hah? Nah itu begitu. Sehingga apa? Orang Islam benci Islam, orang Islam tidak senang syariat Islam. Ini terjadi. Saat ini terjadi ini. Ya, dijak ke hukum Islam tidak mau, dijak ke syariat Islam tidak mau. Padahal nek mati kepingin melebu swargane mbahane wekne ya. Ya, njaluk swarga dijak nang syariat Islam gak gelem. Ya, melebu tekan biku. Kalau Allah Ta'ala berfirman ya tentang orang yang demikian itu, orang ini gak bisa masuk apa surga kecuali apa yalijal jamalu fisamil khiyat, kecuali kalau ada onta masuk lubang jarum. Nah, baru orang kayak gitu bisa masuk surga. Nggak mau sama firmannya Allah, syariat Allah, aturan Allah, njaluk swarga. Dungone Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikongkon karo Gusti Allah pak taat nang ngene Allah nang Rasule. Banggel. Ya, itu demikian. Apa pantas? Itu ya, apa kon meneh yo gak mati. Ya. Semua kita itu akan mati. Sing gagah, getot ya. Aiku. Sing ahli bela diri, sing pangkat kopral, jenderal mati kabeh. Ya, nek wis pensiun baru kok krasa. Awake kesel kabeh ngono. Lah nek sik kuat kadang-kadang gak krasa.
Loh, itu begitu. Ya, diajak ke jalan Allah, ke syariat Allah, tidak mau. Karena orang tuanya mulai TK, SD dan sampai perguruan tinggi menyekolahkan di sekolah-sekolah liberal. Ya, itu demikian. Agama itu cuma syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau sudah haji itu seolah-olah kunci surga ada di tangan. Mati pelung langsung buka suar. Yang penting aku lak sholat. Ya, swarga aku, innalillahi. Al-Quran itu 30 juz. Kalau sholat itu cuma pirang kebet. Kalau haji itu cuma gak ono sak kebet. Ya, zakat itu berapa kebet cuma. Masih banyak undang-undang syariat yang lainnya itu masih banyak. Ya, itu demikian. Ya, ini orang tuanya ini salah, mendidik anaknya ini salah. Belum kenal Islam, belum tahu syariat Islam, ya. Tapi apa? Sudah dimasuki. Ya, dengan sekuler, dengan liberal dan lain sebagainya. Itu demikian. Sehingga apa? Jadi orang Islam yang anti Islam. Itu demikian. Ini terjadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah gambarkan, sudah kasih tahu umatnya itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Ya, dan saat ini terjadi betul. Ya. Jadi bukan orang lain, jadi umat Islam sendiri. Ini hilangnya ilmu di tengah-tengah umat. Bahayanya beragama tanpa ilmu. Gak gelem ngaji, gak gelem belajar, ya. Ini bahayanya. Jadi ndak tahu syariat. Ini perintah, ini larangan, ini satu keyakinan yang tidak bisa ditawar. Itu dia ndak paham. Satu keyakinan yang seharusnya diyakini, ini ndak diyakini, hancur agamanya. Ya, tanpa dia terasa dia keluar dari Islam itu tanpa terasa. Ini sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan kondisi umat Islam yang ketika ilmu ini diangkat oleh Allah, Rasul mengatakan lakinnakum ghusa, akan tetapi kamu waktu itu seperti buih. Ya, kalau ada arus timur ke timur, Islam, tapi Islam sosialis, Islam komunis, itu. Keseret ke arus barat, Islam liberal, Islam sekuler dan lain sebagainya. Ya, itu demikian. Jadi tidak seperti Islam yang diajarkan Rasul ke sahabat, diterima sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Maka di sini ilmu itu sangat penting, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam surat At-Taubah. Ya, Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yakhdharun. Maka tidaklah sepatutnya orang mukmin itu berangkat perang semuanya. Ini kondisi situasi ketika umat Islam dikepung oleh musuh. Maka ini jihadnya jihad fardu ain. Ya, misalkan Mojokerto dikepung Belanda. Maka di dalam syariat Islam orang Mojokerto dilarang melarikan diri. Wajib untuk melawan musuh. Ya, itu demikian.
Atau ketika pemerintah membutuhkan umat Islam karena pasukan yang ada di perbatasan sana kurang, ya, sehingga diumumkan, wahai umat Islam, pemerintah membutuhkan Anda. Nggak boleh lari ini. Ini wajib kalau pemerintah minta kita apa? Untuk jadi pasukan. Ya. Ini wajibnya jihad itu ketika pemerintah itu minta. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, dan tidaklah patut bagi orang mukmin untuk berangkat perang semuanya. Ya. Maka hendaklah ada setiap kelompok ini, setiap golongan ada satu kelompok di antara mereka itu yang memperdalam agama. Tidak semuanya ke medan perang, tidak. Ya, ini menunjukkan apa? Ilmu itu penting. Jadi mendidik orang menjadi orang alim, orang ngerti, supaya mengingatkan yang lainnya apabila pulang dari perang. Mereka butuh ilmu untuk nambah iman. Ya, karena orang itu imannya amblas itu tanda-tandanya orang itu tidak pernah ngaji. Kalau orang tidak ngaji, amblas imannya. Ya, itu. Karena majelis taklim ini majelis di mana itu kita itu ngeces. Jadi tandanya kalau ada ikhwan kita, teman kita itu ngelender, ya, mau apa, futur, itu tandanya sudah jarang ngaji. Kalau udah jarang ngaji, alamat. Itu demikian. Ya, maka di sini di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah melarang umat Islam kalau berangkat ke medan perang keseluruhan, jangan. Hendaklah ada sekelompok orang yang belajar agama, memperdalam agama, supaya apa? Mengingatkan kalau orang-orang ini kembali. Tidak semuanya. Ya, kalau di masyarakat ini tidak boleh semuanya kerja ke pabrik, ya, cari dunia. Hendaklah ada beberapa orang yang dia itu mendalami agama untuk mengingatkan, ya, supaya apa? Mereka mau kembali ke jalan Allah. Loh, itu demikian. Ya, ini. Jadi di sini menunjukkan apa? Pentingnya ilmu. Sampai berangkat ke medan perang aja tidak boleh keseluruhan. Ya, harus ada orang yang belajar ilmu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah mereka adalah orang yang berilmu. Kalau seseorang ini punya ilmu, dia kenal Tuhannya, dia mengenal Allah, maka dia tidak akan berani melanggar aturan Allah, tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah, tidak akan berani mereka. Ya, karena dia tahu Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu sami, maha mendengar. Allah itu basir, maha melihat. Ya, Allah itu dzuntiqam, mempunyai pembalasan. Ya, sehingga apa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk apa? Tidak menjalankan perintahnya, takut untuk menerjang larangan-larangannya. Itu demikian. Jadi rasa takut kepada Allah itu bisa diperoleh dengan ilmu. Itu demikian. Jadi kalau ada orang beragama yang dia itu yakni tanpa ilmu, tidak ada rasa takut kepada Allah. Ya, itu demikian. Dia tidak tahu ini hak, ini batil, ini jalan surga, ini jalan neraka. Dia tidak akan tahu itu. Ya,
Padahal Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita jalan dunia menuju akhirat itu cuma dua. Fama ba'dal haqqi illad dhalal. Tidak ada setelah jalan kebenaran, jalannya Allah, jalan surga illad dhalal, kecuali jalannya iblis, jalannya neraka. Jalan cuma dua saja. Maka kalau kita berjalan di dunia tanpa ilmu, maka otomatis melencengnya ke neraka. Ya, karena tidak ada jalan alternatif ketiga menuju surga, itu tidak ada. Ya, jalannya cuma dua. Kalau tidak jalan surga ya jalan neraka, itu aja. Makanya Allah melarang di dalam surat Al-Isra ayat 36 tadi, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Tidak boleh, ya. Itu. Ini hak, ini batil, ini jalan surga, ini jalan neraka. Ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak tahu kita. Ya. Ini halal, ini haram. Ya, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik. Tanpa ilmu tidak tahu kita. Ya. Ini. Oleh karena itu beragama tanpa ilmu ini sangat-sangat bahaya, ya. Itu demikian, sehingga Allah melarang umat Islam melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu. Dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakni memfardukan, mewajibkan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridhatun, menuntut ilmu fardu hukumnya ala kulli muslimin, atas setiap pribadi muslim, wajib fardu ain. Ya, itu demikian. Jadi tidak boleh kita bodoh darinya, tidak boleh kita tidak tahu darinya, tidak boleh. Ya, itu demikian. Karena jalan itu cuma dua. Itu demikian. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu tinggal beberapa menit lagi sudah maghrib. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. Kalau ada yang kurang jelas ya bisa ditanyakan. Ya, kalau ada yang masih samar-samar bisa diperjelas, monggo. Ya, atau bisa juga apa? Bantah, tidak apa-apa, asal jelas dalilnya, tidak masalah. Itu demikian. Ya, ini. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.